Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji pada ujian kinerja kali ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2021 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Senin 29 November tahun 2021, saya akan membuat video praktik pembelajaran pada ujian kinerja dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam di kelas 4 SDN Cibeber, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Pada pembuatan video ini mungkin masih banyak kekurangannya. Saya mohon koreksinya dari Bapak ataupun Ibu dosen penguji pada ujian kinerja kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada hari ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan kepada AM terlebih dahulu untuk memimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa telah kita bacakan. Mudah-mudahan pada kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Selanjutnya, sebagai bentuk pembiasaan kita semua, sebelum mulai pembelajaran, kita bersama-sama tadarus Al-Quran, membacakan salah satu surah dari Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Kalian mengikuti
apa yang Bapak bacakan. Nanti Bapak terlebih dahulu membacakan. Siap? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Al-Quran telah kita bacakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat maghfirahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli Quran. Amin. Selanjutnya sebagai bentuk rasa cinta atau rasa nasionalis terhadap bangsa dan negara, kita bersama-sama membacakan, menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk KM memimpin, dan sebelum kita mulai semuanya dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Terlebih dahulu sudah siap belajarnya? Sudah. Siap? Siap. Coba keluarkan buku tulisnya.
kesehatan supaya tidak terserang penyakit. Oke, pada minggu kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bersih itu sehat, tayamum, mandi, mengetahui tentang hadas kecil dan hadas besar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi dan Rasul. Ada yang tahu Nabi siapa yang akan kita pelajari? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Coba perhatikan. Ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Supaya lebih semangat, ayo kita bersama-sama menyanyikan apa? Nama-nama Nabi dan Rasul. Cek notifikasinya. Dengan nada balon kota 5, coba ya bersama-sama. Loh. Please. Pokok materi bahasan yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, kisah Nabi dan Rasul. Ada yang tahu siapa Nabi yang akan kita pelajari pada kali ini? Nabi Ayub alaihi salam. Seorang Dimas, sama bacakan Dimas. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Bin Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas. Akan tetapi beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir, miskin, yatim, piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak goyah, karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah, karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Nah, bisa dilihat ataupun didengar barusan yang dibacakan oleh teman kalian Dimas.
Nabi Ayub itu keturunan Nabi siapa? Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak. Beliau itu adalah seorang nabi yang apa? Kaya raya. Kaya raya. Hewan ternaknya banyak. Apalagi? Sawahnya luas. Akan tetapi Nabi Ayub tidak apa? Sombong. Jadi walaupun Nabi Ayub kaya, beliau tidak sombong. Jangan sampai begini. Udah punya mobil aja, udah laganya kayak orang yang kaya raya. Contoh, Ardi Kardiansa baru membeli mobil, pamer, itu sombong tidak? Kardiansa punya mobil, pergi ke pasar, di pasar melihat ada raka sedang meminta-minta, terus sama Ardi tidak dikasih, Ardi sombong tidak? Yang patut ditiru Ardi atau Nabi Ayub? Walaupun kita raya kaya raya, itu bukan milik kita, itu hanya titipan dari Allah. Jangan sampai kita kalau kaya raya tidak bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu Nabi Ayub. Terkenal sabar dan dermawan, suka mengasihi, suka kasih. Ada yang membutuhkan bantuan, Nabi Ayub membantu. Ada yang memerlukan bantuan, Nabi Ayub membantu. Terus sabar. Kalau sabar itu adalah apa? Tidak mudah marah. Jangan sedikit-sedikit marah. Itu tidak boleh kita lakukan karena Nabi Ayub adalah nabi yang terkenal sabar dan suka menolong, ya. Nabi Ayub mendapatkan ujian. Hartanya hari demi hari, modal tadi, contoh. Contoh tadi, perhatikan. Ardi, sawahnya luas, kebunnya luas, mobilnya ada 5. Tapi diuji oleh Allah. Mobilnya satu persatu dijual, tanahnya dijual. Tapi Ardi mengeluh. Itu sifat Nabi Ayub bukan? Karena Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah hartanya habis, Nabi Ayub tetap sabar. Ardi sampai putus asa, contohnya, contoh Ardi sampai hampir menjadi gila. Apakah harus seperti Ardi atau seperti Nabi Ayub? Imannya tidak goyah. Selanjutnya, coba Nabila bacakan. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya atau ketika miskin, senantiasa saat kepada Allah selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, hartanya yang ada selalu dia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisu, panas, dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu putra-putranya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan. Ketika sedang miskin, Nabi Ayub selalu taat kepada siapa? Allah. Selalu bersyukur.
harta yang ada selalu disedekahkan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya orang yang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Kemudian setelah hartanya habis, Nabi Ayub jatuh miskin. Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah dengan apa? Penyakit Kulit, bisul, panas, ada rate, gatal. Nabi Ayub diuji dengan penyakit seperti itu. Apakah kita akan sanggup? Sudah sengsara, ditimpa penyakit, sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau peribahasa, sudah miskin, Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Setelah diuji oleh penyakit, Nabi Ayub dibuang oleh penduduknya. Kalau Nabi Ayub ada di sini bersama kita, pasti Nabi Ayub akan menyebarkan penyakit kulit ini. Maka Nabi Ayub diusir. Contoh di sini, di dusun kita atau di desa kita, ada yang terkena penyakit. Contoh, raka, terkena penyakit kayak Nabi Ayub. Kata masyarakat, usir saja, jangan di sini. Nah, mau tidak kalau diusir seperti itu punya penyakit? Dari mau? Nabi Ayub diusir dan pergi. Nabi Ayub pergi di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari masyarakat. Itu ujian Nabi Ayub. Setelah itu Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah. Apa? Putra putrinya meninggal dunia. Bakal sanggup kita menerima ujian seperti itu? Itu Nabi Ayub dengan kesabarannya. Selanjutnya, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Saya. Siap, silakan. Henry mau bertanya apa? Di sana aja duduk, saya bertanya di sana. Pak, ada berapa hewan ternak Nabi Ayub? Ya, tepuk tangan, bagus tuh. Hewan ternak Nabi Ayub itu ada banyak, sekitar ratusan. Karena saking kayanya. Lamun kalau punya satu hewan kaya tidak? Itu Nabi Ayub ada sekitar ratusan. Cukup? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Nah, tadi Nabi Ayub terkena apa? Penyakit kulit. Ada pertanyaan bagus tuh. Dengan apa penyakit Nabi Ayub bisa sembuh? Dengan kesabarannya. Apa jawabannya? Dengan kesabarannya. Gini, kalau kita terkena penyakit, sudah berobat kemana-mana, tapi ketika Allah belum memberikan kesembuhan, apa kuncinya? Sabar. Dengan begitu, penyakit Nabi Ayub Allah cabut kembali. Dengan apa kuncinya? Sabar. Ya, sembuhnya itu dengan kesabarannya. Coba kalau tidak sabar, bisa-bisa Nabi Ayub bunuh diri. Kenapa bisa sampai bunuh diri? Nabi Ayub diuji menjadi miskin. Setelah miskin terkena penyakit Kulit. anaknya bisa-bisa sampai bunuh diri. Kalau kita kuat tidak? Tidak kuat seperti itu. Penyakit kulit lama hampir 20 tahun. Sakitnya hampir 20 tahun, gatal, bisul, manahan, nanah, darah. Nah, itu penyakit itu harus kita dengan apa? Sabar. Selanjutnya ada lagi. Silakan Dimas, bertanya apa? Pak, kalau kita punya uang 2.000, ada pengemis apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti tadi yang Nabi Ayub. Kalau kita ingin mencontoh kisah Nabi Ayub alaihissalam, baik ketika punya ataupun tidak punya, kalau tidak punya mah tidak mungkin kita mengasihi kan. Tapi kita cuma punya uang 2.000-2.000-nya, maka apa yang kita lakukan? Bisa kita kasih semuanya ke pengemis,
ataupun berbagi setengah-setengah, 1.000 buat kita, 1.000 buat pengemis. Jangan sampai lah pakai jajan saja. Nah, kita harus berbagi. Nabi Ayub tadi kan pernah bilang, walaupun Nabi Ayub miskin, tapi Nabi Ayub selalu berbagi. Tepuk tangan untuk semua yang memberikan pertanyaan. Nah, selanjutnya, sudah cukup. Ini sudah ada 3 kelompok ya, Bapak bagi 3 kelompok. Coba kalian lihat, dengarkan videonya, dengarkan dengan seksama, perhatikan, terus nanti diskusikan, analisis apa saja yang kalian lihat dan kalian dengar di video tersebut. Coba lihat, jangan. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Sur ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut. Kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas.
Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shor ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit daripada Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shor ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lagi pada lihat barusan. Kisah siapa barusan? Kisah Nabi Ayub.
Siapa nama istrinya? Fokus ya, harus fokus. Jangan sampai tadi apa barusan nonton sudah lupa lagi. Ayo, coba diskusi. Mejanya, kursinya balikan. Ayo berdiskusi dengan teman-teman kalian. Dari sini, berdiskusi di sini. Diskusikan. Bisa apa saja yang barusan yang kalian tonton. Diskusi. Paling sedikit 2 atau 3. Nanti dipresentasikan di depan. Tiap kelompok. Ayo, Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk berdiskusi. Apa saja? Apanya? Ayo, diskusikan. Apa saja? Kisah. Analisis oleh kalian kisah apa saja yang patut ditiru, yang tidak boleh ditirunya. Boleh, silahkan. Gak usah panjang-panjang. Yang pentingnya yang dari yang kalian tonton barusan apa saja. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ke depan, silahkan. Ke depan. Ya, perwakilan. Sendiri saja, sendiri. Perwakilan. Ya, silahkan. Nabi Ayub, nabi yang sabar, tidak tergoda oleh setan, tanpa menghadapi cobaan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan perwakilan nomor 2. Apa saja? Panggil ucapan. Sini. Dengarkan, Dede, kali. Duduk. Langkah. Duduk, perhatikan. Ayo silakan Sri. Nabi merupakan keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak. Terus apa lagi? Teruskan. Cuma segitu? Ya, silahkan kelompok 3 tukang kelompok 2. Nabi Ayub terkenal dengan penyakit kulitnya yang lama. Selain penyakit kulit, Nabi Ayub mendapatkan ujian hartanya habis terbakar. Walaupun miskin, Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Sudah? Kita refleksi dari pembelajaran yang barusan kita pelajari. Pertama, Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak. Nabi Ayub terkenal karena kesabaran dan kedermawanan. Nabi Ayub nabi yang sabar ketika ditimpa ujian. Nabi Ayub mempunyai penyakit. Siapa tadi nama istrinya? Roma. Mempunyai berapa putranya? 12. Nabi Ayub. Jadi pertama kita harus bisa meneladani kisah Nabi Ayub karena Nabi yang sabar. Siap? Selanjutnya coba kalian isi lembar kerja. Tinggal di cakra kasih nama. Siap, isi. ABCD isi, pilih. Nah, look. Isi namanya isi. Nah. Sudah selesai? Sudah. Sini, bukan.
apa? Tadi kisah dari Nabi Ayub itu kita harus bisa berbuat sabar. Apalagi itu adalah perilaku yang harus kita tiru dari kisah keteladanan Nabi Ayub. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, sekali lagi, Nabi Ayub adalah nabi yang sabar. Jadi kita harus siap, harus bisa untuk meniru, mencontoh kisah atau keteladanan dari Nabi Ayub. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini telah kita selesai laksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pulang, sebelum berdoa, KM terlebih dahulu untuk mempersiapkan rekan-rekannya, kawan-kawannya supaya duduk rapi. Duduk rapi. Siapkan tasnya. Sebelum pulang, kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum pulang, ingat ya, kita harus bisa menjadi orang yang sabar. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dari Bapak. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.